wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ika Murtiana, NIM 20106100067. Di sini saya akan menjelaskan tentang aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Dalam subbab ini ada polinomial Taylor order 1, bahwa suatu fungsi f dapat diaproksimasikan dekat titik A oleh garis singgungnya yang melalui titik A sampai FA. Kita bisa lihat untuk gambar yang pertama, kita sebut garis seperti ini sebagai aproksimasi linear terhadap fungsi f dekat A, dan kita akan mendapatkan rumus bahwa P1x sama dengan FA ditambah F turunan A dikali X min A. Setelah mempelajari deret Taylor, kita harus mengenali bahwa P1x disusun oleh dua suku pertama, yakni suku order 0 dan 1 dari deret Taylor dari F yang diuraikan di sekitar A. Karenanya kita menyebut P1 sebagai polinomial Taylor order 1 yang terletak di A. Seperti diperlihatkan pada gambar 1, kita dapat mengharapkan P1x sebagai aproksimasi yang baik terhadap fx hanya di dekat x sama dengan A. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh pertama. Carilah P1x yang terletak di A sama dengan 1 untuk fx sama dengan ln x dan digunakan untuk mengaproksimasi ln 0,9 dan ln 1,5. Untuk penyelesaiannya, karena fx sama dengan ln x, maka f turunan x sama dengan 1 per x. Jadi f1 sama dengan 0 dan f turunan x sama dengan 1. Karenanya P1x sama dengan 0 ditambah 1 dikali x min 1 sama dengan x min 1. Mohon maaf, itu tulisannya kurang P1. Untuk P1x itu bisa dilihat rumus yang awal tadi. P1x sama dengan FA ditambah F turunan A kali X min A. Lihat gambar yang kedua. Di situ ada akibatnya. Akibatnya yaitu ln x mendekati x min 1 dan ln 0,9 mendekati 0,9 dikurangi 1 sama dengan min 0,1. Untuk ln 1,5 mendekati 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5. Nilai yang benar dari ln 0,9 dan ln 1,5 sampai 4 angka di belakang koma adalah min 0,1054 dan 0,4055. Seperti diharapkan, aproksimasi untuk ln 0,9 lebih baik daripada aproksimasi untuk ln 1,5 karena 0,9 lebih dekat ke 1 daripada 1,5. Untuk polinomial Taylor order n, aproksimasi linear P1x bekerja dengan baik ketika x di dekat A, tetapi kurang baik ketika x tidak berada di dekat A. Seperti yang mungkin diharapkan, penjumlahan sampai suku-suku yang berorder lebih tinggi dalam deret Taylor biasanya akan memberikan aproksimasi yang lebih baik. Jadi polinomial kuadrat P2x sama dengan FA ditambah F turunan A dikali X min A ditambah F turunan kedua A dibagi 2 dikali X min A pangkat 2 yang tersusun dari 3 suku pertama dari Taylor untuk F akan memberikan aproksimasi yang lebih baik terhadap F ketimbang aproksimasi linear P1x. Polinomial Taylor order n yang terletak di A itu bisa dilihat rumusnya. Pnx sama dengan FA ditambah F turunan A dikali X min A ditambah
F turunan kedua A per 2 faktorial dikali X min A pangkat 2 ditambah sampai F turunan ke N A per N faktorial dikali X min A pangkat N, atau bisa ditulis dalam notasi sigma, yaitu N sama dengan 0 tak hingga sama dengan F ke N A per 1 faktorial dikali X min A pangkat N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Mustafidah, NIM 201000610079 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ade Eka, yaitu saya akan menjelaskan contoh kedua. Untuk mencari P2X berdasarkan pada A sama dengan 1 untuk fx sama dengan ln x dan digunakan untuk mengaproksimasi ln 0,9 dan ln 1,5. Penyelesaiannya dalam bentuk di ini grafik gambar nomor 3. Di sini fx sama dengan ln x, turunannya 1 per x. Turunan kedua fx sama dengan min 1 per x kuadrat, sehingga f1 sama dengan 0, f turunan 1 sama dengan 1, f turunan kedua 1 sama dengan min 1, karena P2x sama dengan 0 plus 1 dikali x min 1 dikurangi setengah kali x min setengah kuadrat. Selanjutnya polinomial Maclaurin. Ketika A sama dengan 0 atau polinomial atau suku banyak Taylor orde n menyederhanakan polinomial Maclaurin orde n. Untuk contoh ketiga, mencari polinomial Maclaurin orde n untuk eksponensial x dan cos x, kemudian mengaproksimasi eksponensial 0,2 dan cos 0,2 menggunakan n sama dengan 4. Penyelesaiannya untuk perhitungan di atas menggunakan tabel yang ada di bawah ini. Nanti dibikin garis bilangan, terus diperoleh bahwa eksponensial mendekati eksponensial x mendekati 1 plus x plus 1 per 2 faktorial x pangkat 2 mendapatkan rumus 1 per n faktorial x pangkat n. Cos x mendekati 1 min 1 per 2 faktorial x pangkat 2 dan seterusnya bla 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 mendapatkan rumus min 1 pangkat n per 2 1 per n faktorial kali x pangkat n. Jadi dengan menggunakan n sama dengan 2 dan x sama dengan 0,2 diperoleh di bawah ini, seperti di bawah. Menggunakan rumus yang 1 per n faktorial x pangkat n. Jadi mendapatkan hasil ini seharusnya dibandingkan dengan nilai 7 posisi yang benar. Nilai 7 posisi yang benar itu maksudnya di belakang koma masih ada 7 angka. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witha Adnal Hikmah dengan NIM 20106100071. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan kesalahan. Kesalahan metode. Untuk masalah mengaproksimasi suatu fungsi oleh polinom Taylor secara aktual, itu dapat memberikan suatu rumus untuk kesalahan atau galet yang dikembangkan oleh matematikawan Perancis Italia, yaitu
Joseph Louis pada tahun 1736 sampai 1813. Teorema A. Rumus Taylor dengan sisa dapat ditulis fx sama dengan fa min f aksen a dikali x min a plus f 2 aksen a per 2 faktorial dikali n x min a pangkat 2 plus sampai f pangkat n dikali a per n faktorial dikalikan n min a pangkat 2 plus Rnx. Rn itu merupakan galat atau sisanya yang dapat dirumuskan. Rnx sama dengan f pangkat n plus 1 dikali c per n plus 1 faktorial dikali x min a pangkat n plus 1, di mana c itu suatu titik antara x dan a. Lanjutnya yaitu contoh, cari E pangkat 0,8 dengan galat kurang dari 0,001. Penyelesaiannya, untuk fx sama dengan E pangkat x, fx sama dengan E pangkat x, f2 aksen x sama dengan E pangkat x, f3 aksen x sama dengan E pangkat x, f pangkat n plus 1 c sama dengan E pangkat c. Maka dihasilkan Rn sama dengan f pangkat n plus 1 c per n plus 1 faktorial dikali x pangkat n plus 1 sama dengan E pangkat c per n plus 1 faktorial dikali n plus 1. Maka menjadi Rn 0,8. Kan x-nya sudah diketahui 0,8, terus dimasukkan sama dengan E pangkat c per n plus 1 faktorial 0,8 pangkat n plus 1, di mana 0 kurang dari c kurang dari 0,8. Jika dihitung menggunakan kalkulator, E pangkat 0,8 dihasilkan 2,2255. Sekarang E pangkat c kurang dari E pangkat 0,8 kurang dari 3, karena 2,2255 itu mendekati angka 3, dan 0,8 pangkat n plus 1 kurang dari 1 pangkat n plus 1, sehingga dihasilkan Rn 0,8 kurang dari 3 dikali 1 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial sama dengan 3 per n plus 1 faktorial. Karena Rn 0,8 kurang dari 0,001, maka 3 per n plus 1 faktorial kurang dari 0,001 dan dipenuhi jika n lebih dari sama dengan 6, sehingga kita dapat memperoleh kecermatan yang diinginkan dengan menggunakan polinom Maclaurin derajat 6. Kenapa 6? Kita bisa mengambil angka sembarang. Yang penting itu kesalahannya atau galatnya harus 0,001. Apabila kita mau menggunakan derajat 5 atau 7, maka kesalahan atau galatnya itu tidak kurang dari 0,001. Jadi E pangkat 0,8 sama dengan 1 plus 0,8 plus 0,8 pangkat 2 per 2 faktorial
plus 0,8 pangkat 3 per 3 faktorial plus 0,8 pangkat 4 per 4 faktorial plus 0,8 pangkat 5 per 5 faktorial plus 0,8 pangkat 6 per 6 faktorial itu dihasilkan 2,2254948. Yakin nggak jika jawaban ini berada pada jarak 0,001 dari hasil yang benar? Tentu saja kesalahan metode lebih kecil dari 0,001. Tetapi, dapatkah kesalahan hitungan menyimpang hasil atau jawaban kita? Itu mungkin saja terjadi ya. Sekarang kita buktikan. Jika menghitung dengan kalkulator, E pangkat 0,8 itu dihasilkan 2,2255. Jika dihitung secara manual menggunakan polinom Taylor, hasilnya itu 2,2254948. Jadi hasil pengurangannya itu menghasilkan 0,001. Kesimpulannya benar bahwa kesalahan atau galatnya kurang dari 0,001. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Umur Farhani, NIM 2010610081. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengintegralan numerik. Langsung saja ke materinya. Pengintegralan numerik salah satu teknik atau metode dalam penyelesaian persoalan mengenai integralan tentu. Cara ini berlaku untuk menyelesaikan integral tentu yang memiliki bentuk sukar dan tak dapat terselesaikan dengan menggunakan metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebagaimana contoh, integral A sampai dengan B sin x kuadrat atau integral A sampai dengan B sin x per x. Pengintegralan numerik ini memiliki dua metode. Metode yang pertama, aturan trapesium, dan metode yang kedua, aturan hiperbola. Nah, kita menuju metode yang pertama, yaitu metode aturan trapesium. Yang pertama, aturan trapesium. Kita menuju grafiknya. Andai kita punya grafik dari A sampai dengan B, terletak antara A, B, terletak antara A sampai B, kita bagi selang terletak antara A sampai B sejumlah n partisi masing-masing dengan panjang H sama dengan B min A, B dikurangi A per partisinya, dengan titik A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari X1 kurang dari Xn-1 kurang dari XA sama dengan B. Kemudian hubungkan titik-titik XI dikurangi 1, fungsi XI dikurangi 1, dan fungsi X. Maka akan membentuk suatu bangun datar, yaitu trapesium. Dan ini rumusnya. Selanjutnya, maka dapat dirumuskan untuk luas trapesium. Grafik sebelumnya, AI sama dengan H per 2 terletak antara fungsi XI dikurangi 1 ditambah fungsi XI. Maka sesuai dengan konsep integral tentu yang telah kita pelajari bahwa
luas daerah di bawah kurva fungsi X antara selang A, B. Maka integral A sama dengan B fungsi X dx sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah sampai dengan baru ditambah lagi AN. Maka dapat kita rumuskan aturan trapesium. Dan aturan trapesium sebagai berikut. Kalau kita jabarkan atau cara khasnya disederhanakan akan menjadi integral A sampai dengan B fungsi X dx H/2 terletak antara fungsi X0 ditambah 2 kali fungsi X1 ditambah 2 kali fungsi X2 ditambah 2 kali fungsi X3 ditambah sampai dengan baru ditambah 2 kali fungsi Xn-1 ditambah fungsi Xn. Selanjutnya kita menuju dengan contoh aturan trapesium. Tentukan hasil dari integral 0 sampai dengan 1 E pangkat min X kuadrat dx dengan menggunakan N sama dengan 6. Penyelesaiannya nilai N sama dengan 6 partisi A itu integral bawahnya sama dengan 0 dan B integral atasnya sama dengan 1. Maka H panjangnya sama dengan B min A per N sama dengan hasilnya 1/6. Dan fungsi X sama dengan E pangkat min X kuadrat. Jika kita ingin mendapatkan nilai X0 sampai dengan X6, ini diambil dari kurang sampai dengan 1. Karena batas integralnya itu 0 sampai dengan 1. Kemudian masing-masing dimasukkan di rumus fungsi X masing-masing ini. Masing-masing fungsi X0 sampai dengan X6 kita masukkan rumus fungsi X sama dengan E min X kuadrat dan akan mendapatkan nilai sebagai berikut ini. Langsung saja ke rumusnya. Dan setelah kita mendapatkan ini, kita akan menuju rumusnya. Integral 0 sampai dengan 1 E dikurangi X kuadrat dx sama dengan 1/12 terletak antara 1,000 ditambah 2 kali 0,9726 ditambah 2,2 dikali 0,8948 ditambah sampai dengan baru ditambah lagi 2 dikali 0,4994 ditambah 0,3679 dan akan mendapatkan nilai tersebut yaitu 0,7451. Selanjutnya kita menuju galat dalam aturan trapesium. Dalam aturan trapesium, galat atau kesalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Andaikan bahwa fungsi turunan pertama ada pada terletak antara A, B, maka akan mendapatkan rumus ini. Integral A sampai dengan B fungsi X dx sama dengan H/2 dikali fungsi X0 ditambah 2 fungsi X1 ditambah 2 fungsi X2 ditambah 2 fungsi X3 ditambah sampai dengan baru ditambah lagi 2 fungsi Xn-1 ditambah lagi fungsi Xn dan ditambah En. Dengan En sama dengan rumusnya B min A kurung tutup pangkat 3/12 N kuadrat dikali fungsi N kurung buka C kurung tutup dan C adalah suatu titik di antara terletak antara A, B. Contohnya aksir kesalahan maksimum pada contoh di atas.
penyelesaiannya, fungsi X sama dengan E pangkat min X kuadrat. Kita turunkan pertama, fungsi turunan yang pertama X sama dengan min 2 XE pangkat min X kuadrat. Dan kita turunkan lagi fungsi double aksen X sama dengan E pangkat min X kuadrat kurung buka 4 X kuadrat min 2 kurung tutup. Kita cari nilai maksimumnya, fungsi N nya, fungsi N X nya pada terletak antara 0,1 dapat kita nyatakan dengan membatasi dengan nilai ini. Fungsi double aksen turunan X sama dengan E min E pangkat X kuadrat kurung buka 4X kuadrat min 2 kurung tutup sama dengan E pangkat min X kuadrat kurung buka 4X kuadrat min 2 kurung tutup kurang dari sama dengan E pangkat min X kuadrat kurung buka 4X kuadrat dikurangi 2 kurung tutup kurang lebih sama dengan 1 kurung buka 4 tambah 2 kurung tutup sama dengan 6. Dan EN kita rumuskan sebagai ini. EN sama dengan B min A kurung tutup pangkat 3 per 12 N pangkat 2. Kita turunkan double aksen X kurang lebih sama dengan 1 pangkat 3 per 12 N pangkat 2 dikali N sama dengan hasilnya 1 per 72. Kalau kita desimalkan akan membentuk nilai 0,0139. Maka dapat kita simpulkan integral 0 sampai dengan 1 E min X kuadrat dx sama dengan nilainya 0,7451 kurang lebih 0,0139. Kita menuju aturan parabola atau aturan Simpson. Andai kita punya grafik dari Y sama dengan fungsi X pada selang A, B tampak pada gambar ini, lalu kita bagi selang terletak antara A, B menjadi sejumlah N partisi dengan N genap, masing-masing dengan panjang H sama dengan B min A dikurang per N dengan titik A sama dengan X0 kurang lebih kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari XI kurang dari XN min 1 kurang dari XN sama dengan B. Kemudian hubungan dua partisi dengan garis melengkung, yakni fungsi XI dikurangi 1 kurung tutup, fungsi XI dan fungsi XI ditambah 1 dengan fungsi XI sebagai puncak parabolanya. Maka sesuai dengan konsep integral tentu yang telah kita pelajari bahwa rumusnya integral A sampai dengan B fungsi X dx luas daerah di bawah kurva fungsi X antara selang terletak antara A, B, maka integral A sampai dengan B fungsi X dx sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah sampai dengan baru ditambah lagi AN. Maka dapat kita rumuskan aturan parabolanya sebagai berikut. Jika kita jabarkan rumus aturan parabola menjadi sederhana, akan menjadi integral A sampai dengan B fungsi X dx sama dengan H per 3 terletak antara dikali fungsi X0 ditambah
4 kali fungsi X1 baru ditambah 2 kali fungsi X2 baru ditambah 4 fungsi X3 ditambah 2 fungsi X4 baru ditambah sampai dengan tambah lagi 4 kali fungsi Xn-1 ditambah fungsi Xn. Baik, dari saya cukupkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bening Syafa Fatihah dengan NIM 2010610085. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode titik tetap. Nah, sebelumnya apa itu metode titik tetap? Metode titik tetap adalah suatu persamaan mencari akar suatu fungsi dengan titik awal untuk menyelesaikan suatu permasalahan algoritma. Nah, untuk memecahkan persamaan ini adalah dengan mencari suatu bilangan R yang tidak diubah oleh fungsi G. Lanjut ke contohnya. Selesaikan X pangkat 3 plus 6X min 3 sama dengan 0. Nah, dengan cara metode titik tetap. Sebelumnya kita ubah persamaannya dulu. Jadi X pangkat 3 plus 6X min 3 sama dengan 0. Jadi 6X sama dengan min X pangkat 3 plus 3. X sama dengan min X pangkat 3 plus 3 per 6. Nah, di sini kemudian kita gunakan algoritma Xn plus 1 sama dengan min X pangkat 3 plus 3 per 6. Dan setelah itu kita ambil suatu titik awal sembarang, bisa X1 sama dengan 0,5. Tetapi di sini itu kita perhatikan dengan menggunakan X1 sama dengan 1,5, X1 sama dengan 2,2, dan X1 sama dengan 2,7. Lanjutnya, kita menggunakan teorema A. Teorema A di sini, misalkan G suatu fungsi kontinu yang memetakan A, B ke dalam dia sendiri, yakni yang memenuhi A lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan B, maka G paling sedikit mempunyai satu titik tetap R pada A, B. Sebagai tambahan, jika G dapat didiferensialkan dan memenuhi harga mutlak G turunan pertama X lebih kecil dari sama dengan M lebih kecil dari 1 untuk semua X pada A, B. M di sini suatu konstanta, maka titik tetap tersebut adalah tunggal dan algoritma. Ada rumusnya, Xn plus 1 sama dengan G dalam kurung Xn, X1n AB. Di sini menghasilkan suatu barisan yang konvergen ke R selama N itu tak hingga. Lanjut, di sini ada teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata sendiri yaitu Gx min Gr sama dengan G turunan pertama C kali X min R. C di sini itu suatu titik antara X dan R. Jadi, harga mutlak Gx dikurangi Gr sama dengan harga mutlak G turunan pertama C, harga mutlak dikali harga mutlak X min R lebih kecil dari sama dengan M, harga mutlak X dikurangi R.
Nah, penerapan pertidaksamaan ini beruntun, yaitu menghasilkan harga mutlak Xn dikurangi R sama dengan harga mutlak G Xn min 1 dikurangi GR lebih kecil dari sama dengan M. Harga mutlak Xn min 1 dikurangi R lebih kecil dari sama dengan M pangkat N min 1 harga mutlak X1 min R. Karena M pangkat N min 1 di sini 0, selama N itu tak hingga, kita dapat simpulkan bahwa Xn itu R selama N tak hingga. Lanjut ke contoh yang kedua. Yaitu di sini ada persamaan X pangkat 3 min 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, contoh di sini itu mempunyai 3 akar real. Jadi, menggunakan metode titik tetap untuk mencari akar antara 1 dan 2. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita menggunakan persamaan yang tadi mana, yaitu X pangkat 3 min 3X plus 1 sama dengan 0. Kita ubah menjadi 3X sama dengan X pangkat 3 plus 1. Jadi 3X di sini berubah menjadi positif. Lanjut, X sama dengan X pangkat 3 plus 1 per 3. Jadi X sama dengan X pangkat 3 plus 1 per 3 sama dengan GX. Lalu kita turunkan menjadi G turunan pertama X sama dengan X pangkat 2. Lalu kita masukkan batasannya, yaitu 1, 2. Celakanya hasil dari perhitungan tadi itu melebihi batas pada selang 1,2. Nah, kita di sini menggunakan persamaan lain. Adalah X sama dengan min 1 per X pangkat 2 min 3. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.